Keindahan siar Islam Tionghoa. Assalamualaikum live friends, jumpa lagi di program Jelajah Masjid-Masjid Kuno dan Bersejarah yang dipersembahkan oleh BNI Live. Nah, sekarang saya Ira Latif berada di depan masjid di kawasan Pecinan Pasar Baru. Namanya Masjid Lao Tse. Live friends penasaran? Ingin lihat bagaimana keunikan dalamnya Masjid Lao Tse di Pasar Baru? Dan apa saja kisah-kisah menarik tentang masjid ini? Yuk, kita simak bareng. Tidak ada yang menyangka bangunan berwarna merah dan kuning cerah di Jalan Lao Tse, Jakarta Pusat adalah sebuah masjid. Masjid kebanggaan umat muslim keturunan Tionghoa ini merupakan satu-satunya masjid di Jakarta yang dibangun sebagai jembatan etnis Tionghoa untuk lebih mengenal agama Islam. Latar belakang masjid ini berkaitan erat dengan tokoh nasional keturunan Cina yaitu Haji Karim Ooi, yang merupakan kawan karib dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Sejak dahulu beliau sudah banyak aktif di bidang kenegaraan dan setelah menjadi mu'alaf, akhirnya aktif pula di bidang keagamaan. Beliau juga menjadi pemimpin di Muhammadiyah Bengkulu dan bertanggung jawab atas operasional Masjid Istiqlal tahun 1970-an. Siapa yang menyangka di kawasan padat penduduk Pecinan di Pasar Baru ada suatu masjid yang tampilannya seperti kelenteng. Dan ternyata di masjid ini pula banyak sekali orang-orang keturunan Tionghoa juga belajar untuk menjadi muslim atau mu'alaf. Pada tahun 1991, dengan bantuan Presiden ketiga Indonesia, Bapak B.J. Habibie yang saat itu menjadi Ketua ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Pusat, berdirilah Yayasan Karim Ooi yang merupakan awal berdirinya Masjid Lao Tse. Sejarah masjid ini singkatnya berdiri tahun 1991. Pada saat itu kita di sini masih ngontrak dan hama yang punya rumahnya pada saat itu diharuskan dibeli. Jadi kita cari donatur tuh, sana sini nyari donatur. Akhirnya kebetulan dapat donatur mantan presiden kita, B.J. Habibie. Iya, jadi sama beliau diwakafkan, dibeli, jadi buat kita diwakafkan. Itu sejarah singkatnya. Jadi amal jariahnya Pak Habibie ya? Iya. Masjid ini mempunyai desain interior yang unik. Dominan warna merah, kuning, dan hijau. Warna hijau banyak terdapat di lantai 2 tempat ibadah untuk kaum wanita. Terdapat banyak kaligrafi bertuliskan huruf Arab dan Mandarin berjajar di dinding. Setiap sisi tembok diberi ornamen list kayu berwarna merah yang dibentuk menyerupai kubah. Istimewanya ini dari ornamen-ornamen Chinese-nya, terus kaligrafi Cinanya. Terus di sini juga kalau misalnya Chinese-nya ada yang mau masuk Islam juga yang nyambut juga kita ada yang Chinese-nya juga, ustadznya juga Chinese juga, yang ngajarinnya juga Chinese juga gitu. Jadi orang kalau masuk ke sini kayak masuk ke kawasan Pecinan aja iya, ya kayak ya. Jadi dia bergaul juga, dia ngobrol bukan dengan orang lain gitu loh, dengan kayak bangsa dia sendiri lah. Oh gitu. Pendirian masjid tersebut juga bertujuan ingin memberikan informasi mengenai agama Islam di kalangan etnis Tionghoa yang banyak berada di kawasan tersebut. Karena pada saat itu, belum ada ormas Islam yang fokus berdakwah tentang Islam ke etnis Tionghoa. Kalau mengenai desainnya sendiri, kenapa dipilih seperti kelenteng, Pak? Memang dari yang desainnya dari zaman pendiri-pendiri kita memang maunya seperti ini, supaya ini kan memang buat warga negara Indonesia keturunan, istilahnya khususnya warga Tionghoanya, warga Cinanya lah yang pengen masuk Islam. Jadi mereka masuk sini supaya merasa nggak asing gitu, nggak seperti masjid. Mungkin kalau masjid mereka mungkin agak canggung atau gimana gitu. Masuk. Kalau dengan gini kan nggak terkesan masjid, mereka nggak canggung masuknya. Gitu, jadi terkesan bukan masjid. Gitu. Ya oke. Pak, ini kan masjid ini kan suasananya kayak kelenteng ya Pak ya. Iya. Boleh diceritain nggak, mungkin ada kisah-kisah yang lucu gitu ya seputar arsitektur masjid ini? Mungkin ada orang salah gitu yang kalau orang salah memang ada beberapa, disangka kelenteng, dia masuk ke dalam, dia sangka kelenteng, pas dia lihat orang sholat tuh ternyata masjid gitu. Dia sangka. Sering sih kayak gitu ada. Diberi nama Lao Tse karena disesuaikan dengan nama jalan tempat masjid itu berada.
Selain itu, Laozi dalam bahasa Tionghoa artinya adalah guru. Bisa diartikan guru yang mengajarkan arti agama Islam kepada orang-orang Tionghoa yang tergerak niatnya untuk mempelajari agama Islam dan menjadi mu'alaf. Nah, masjid ini sendiri kan berlokasi di kawasan pecinan gitu ya Pak ya. Boleh diceritain nggak Pak, bagaimana siar Islamnya ke masyarakat di sini yang Tionghoa gitu ya? Siar agamanya dari masjid. Siar agamanya kita masih tetap mengadakan beberapa baca Quran, kita juga ada grup-grupnya. Terus kebanyakan juga dari website-website orang udah pada tahu lah istilahnya di sini masjid Cina gitu loh. Masjid Cina dibilangnya. Iya, kebanyakan mereka mengenal masjid Cina. Oh, masjid Cina. Nah, kalau masjid ini sendiri kan katanya banyak orang Tionghoa Muslim dia menjadi mualaf di sini ya Pak. Benar. Boleh diceritain prosesnya biasanya seperti apa tuh Pak sampai mereka mau menjadi mualaf di sini? Ya biasanya mereka datang dulu, belajar dulu di sini, lihat-lihat, bergaul dengan kita. Malah ada yang sampai 2-3 bulan di sini mempelajari dulu, dia benar-benar iya menganalisa Islam itu seperti apa. Akhirnya mereka mau gitu dengan sendirinya. Oke, kalau Pak Peter sendiri kan juga mualaf ya Pak ya? Iya. Boleh diceritain nggak Pak gimana waktu itu prosesnya bisa menjadi mualaf Pak? Ya pertama sih awalnya sih karena nikah. Saya sih karena nikah pertama di sini. Saya syahadat di sini. Pada udah masuk juga saya belum muslim lah, belum 100% muslim, masih jadi pertama tuh saya hanya formalitas saja. Tapi begitu lahir anak mungkin ada hidayah gitu ya. Saya berpikir sendiri kalau begini ya bagaimana keluarga ya dengan dua agama ini di bawah jalan. Gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk Islam. Oke. Bagaimana biar istiqomah Pak? Solusinya kita harus bergaul dengan teman-teman muslim dan kebetulan kita banyak di sini gitu loh, teman-teman Chinese yang muslim banyak. Chinese muslim ya? Banyak di sini. Kita juga ada kelompok-kelompoknya, ada acara-acaranya, ada kadang-kadang ngumpul, kadang-kadang ya cukup betah lah di sini lah. Oke, kayak berasa di kayak di rumah sendiri gitu kayak gitu ya Pak ya. Di sini kan kabarnya juga banyak para petinggi-petinggi datang ke sini ya Pak ya. Benar. Ya, siapa aja Pak kira-kira yang sering datang ke sini? Baru-barusan ini kemarin gubernur kita ya, Bapak Anies baru sholat Jumat kemarin, hari Jumat di sini. SBY pernah. Oke, wah. Terkenal. Banyak juga sih sebelum-sebelumnya ya. B.J. Habibie, kalau B.J. Habibie sering banget. B.J. Habibie ya, karena masjidnya dia ya, masjid sumbangannya dia. Menteri-menteri juga sering sini. Menteri-menteri, oke baik. Nah, kalau selama Ramadan ada kegiatan apa aja nih Pak? Selama Ramadan kita masih tetap 2 tahun ini pasif ya, nggak aktif ya 2 tahun ini. Tapi kita tahun ini ya karena COVID ya. Tapi udah mulai nih tahun ini kayaknya pandeminya udah berakhir, kayaknya kita tiap Sabtu ada buka bersama dan tarawih bersama di sini. Iya, buka bersama sampai tarawih ada di sini tiap Sabtu. Ada iktikaf juga Pak? Ada iktikaf ada. Baru tahun ini, 2 tahun sebelumnya nggak ada karena pandemi. Ada iktikaf. Nah, live friends, bagaimana? Menarik bukan? Masjid Lao-Tse yang berada di kawasan Pecinan Pasar Baru yang juga sekaligus menjadi lambang pembauran orang-orang Tionghoa Muslim dan penduduk di sekitarnya. Demikian jelajah masjid di Masjid Lao-Tse Pasar Baru. Saksikan terus channel YouTube BNI Live karena akan ada banyak jelajah-jelajah masjid lainnya selama bulan Ramadan. Oke, sampai jumpa lah friends. Easy Life, BNI Live.